Ya, Adakah negara yang berhasil mengatasi pandemi di di Asia aja? Contohnya di Malaysia. Mereka juga kan ribut. Bahkan iya. lebih radikal lagi. Betul. A fortiori. Mantan Perdana Menteri turun demo loh. Justru itu keterangan Mahathir saya. turun minta Perdana Menteri diganti. Berarti bukan cuma kita, Bang Rocky. Gini, jalan pikirannya ya. Logikanya tuh a fortiori. Artinya bahkan Malaysia aja pemerintahnya diminta mundur. Apakah Malaysia tercatat sebagai penyandang COVID terburuk di dunia? Tidak. Jadi bahkan Malaysia yang mendingan cara nangani COVID, pemerintahnya disuruh mundur. A fortiori, apalagi Indonesia tuh. Kan begitu cara berpikirnya, bukan bikin perbandingan bahwa yang sana juga buruk. Iya, tapi bahkan pemerintah Malaysia yang lebih baik dari Indonesia, pemerintahnya dianggap gagal. Apalagi Indonesia yang memang betul-betul buruk. Kan itu, berpikirnya begitu. Nah, berarti dalam keadaan pemerintah gagal, menurut Bung Rocky, kira-kira solusinya apa? Karena kita sekarang berhadapan dengan wabah dan juga makin bertambah jumlah orang miskin. Dalam kondisi seperti ini, solusinya apa? Ya solusinya pemerintah yang gagal, pemerintahnya diganti. Bukan rakyatnya yang diganti. Kan dianggap dia dipilih oleh rakyat. Karena itu kegagalan presiden dibebankan pada rakyat. Berarti rakyatnya mesti diganti. Kan itu dungu kan logikanya kan. Yang mesti diganti yang gagal, bukan yang memilih. Yang memilih tadi punya harapan karena yang dipilih memberi janji. Jadi dia gagal memenuhi janjinya, maka yang mesti diganti adalah yang tidak memenuhi janji. Kan itu jalan pikirannya simpel begitu. Jadi kalau ditanya solusinya apa, ya diganti. Itu truism aja, nggak perlu dianalisis. Oh, ini logikanya terbalik. Bukannya mau ganti presiden, ganti pemimpin, tapi mau nambah periodenya, Bang. Ya justru itu lebih bodoh lagi kan. Kegagalan mau diperpanjang. Jadi ini diperpanjang adalah apa? 3 periode kedunguan. Itu yang mau diperpanjang. Kan di situ dungunya berkali-kali itu. Jadi mereka yang berupaya untuk memperpanjang masa jabatan itu terjebak di dalam kedunguan berkali-kali. Dan cuman bahkan keledai nggak pernah berkali-kali terjebak di dalam kedunguan. 2 kali udah cukup. Tapi saya kira kalau kita menurunkan di tengah jalan, ini produk demokrasi. Berarti kita harus juga menggantinya pada ujungnya nanti. Karena cepat atau lambat, 2024 pasti kita ganti presiden. 2024 itu adalah ritual elektoral yang resmi. Kalau diganti di tengah jalan, juga resmi. Karena undang-undang mengatakan begitu. Pemerintah yang tidak mampu menjalankan kekuasaan berhenti. Itu tuh ada di konstitusi. Kan itu, jadi jangan terpikat pada pikiran bahwa itu inkonstitusional. Justru sangat konstitusional. Karena pemikir konstitusi kita menganggap di dalam satu keadaan bisa pemerintahnya gagal. Karena itu jangan ditunggu putaran berikutnya tuh. Jadi kalau dia udah gagal, ya bisa dilakukan semacam perubahan yang tidak harus memenuhi ritual 5 tahunan. Di mana itu diatur? Di dalam konstitusi kita. Itu bacanya mesti begitu. Jadi nggak usah panik bahwa seolah-olah kalau tidak diperpanjang masa jabatannya itu inkonstitusional, maka nggak boleh. Kalau begitu Pak Harto nggak boleh dijatuhkan di tengah jalan, kan begitu kan? Kan itu. Samannya beda, Bung Rocky. Apa bedanya? Pak Harto udah terlalu lama dan waktu itu arus demokrasi sudah nggak bisa dibendung. Nah, justru itu yang pemerintahan sekarang lahir dari produk demokrasi. Oke, nah, Anda, apakah silakan. Anda menyebut tadi bahwa tunggu putaran berikutnya karena begitulah sistem demokrasi itu. Bahkan di dalam demokrasi berlaku prinsip yang lebih dari itu. Pemerintah bisa diturunkan demi asas demokrasi, bukan demi asas konstitusi. Soeharto diturunkan demi asas demokrasi, bukan demi asas konstitusi. Kalau demi konstitusi, Pak Harto nggak boleh turun. Dia mesti tunggu periode 4,5 tahun lagi. Ini baru 2 bulan udah diturunkan. Jadi Pak Harto juga tidak diturunkan melalui tata cara demokrasi itu. Melalui tata cara konstitusi, tapi tata cara demokrasi. Sekarang mengganti presiden bukan solusi, Bung Rocky. Karena penggantinya juga kalau misalnya diturunkan dan digantikan,
berarti ada jaminan penggantinya bisa mengatasi pandemi. Ada jaminan bahwa Tapi kalau misalnya di alasannya kita mengganti presiden karena gagal, penyebab gagalnya tidak bisa ngurus bangsa ini di masa pandemi kan? ya, Nah, kalau dia diganti, apakah penggantinya bisa menyelesaikan pandemi? Ini wabah. oke. Sekarang Iya. pertanyaannya tuh, kalau tidak diganti, bisa nggak dia selesaikan pandemi ini? Kalau saya, Bung Rocky, jangan dulu Jokowi diganti, Luhut dulu diganti. Bukan, soalnya adalah pertanyaannya tadi, kalau Jokowi tidak diganti, bisa nggak dia selesaikan masalah? Kalau diganti dan tidak diganti, pandemi ini tidak selesai, Bung. Kalau Yang harus dia diberikan diganti, kritik-kritik, yang harus diberikan pemerintah harus cakap menanggapi kritik, cakap menerima masukan dari cara Anda berpikir, Anda ingin menyelamatkan parsial untuk kepentingan yang luas itu. Padahal yang bersoal adalah yang luas. Kalau Anda mau ganti Luhut, Pak Luhut bilang, saya cuma komandan, ada panglima tertinggi itu. Kan itu logikanya. Jadi kalau dia gagal, maka pertanggungjawaban terakhir pada panglima tertinggi. Kan prinsipnya sama. Kan Pak Jokowi sendiri yang bilang, saya akan memimpin pemberantasan korupsi, saya akan memimpin penanganan pandemi itu. Dia sendiri yang akan memimpin itu. Masa yang diganti orang yang nggak memimpin? Luhut kan nggak memimpin. Coba. kita sedang berada di negara yang sakit. Iyalah. Berarti kalau ini salah satu tadi dia hasil diagnosa, berarti ada yang harus diperbaiki. Iya, apa? Ada penyakit di dalamnya. Kira-kira salah satu penyebab virus yang ada dalam negara kita, dalam tanda kutip virus apa, Bang? Namanya sehingga negara kita sakit. ada Menurut virus diagnosa Bang Rocky. ada virus yang lebih berbahaya dari COVID, yaitu stupid. Stupid. Berarti yang bodoh siapa? Rakyat yang bodoh atau pemimpinnya? Tunggu dulu, Bang, karena pemimpin kita, sebut saja Pak Jokowi, itu di pilihan rakyat loh. Stadion Senayan, Gelora Bung Karno penuh orang. Ya betul. Lalu apa Masa masalah? ketika Jokowi kampanye. Anda Nah, berarti pendukung Jokowi banyak. Kalau dia dikatakan stupid, pemilihnya juga ikut stupid dong. Karena memilih orang bodoh. Kan tidak gimana seperti logika begitu tuh? Anda masuk sekolah, saudara masuk universitas dengan asumsi profesornya pinter. Ternyata profesornya dungu, goblok. Maka yang harus disalahkan adalah Anda gitu. Gimana?